Oke, kali ini kita akan belajar tentang simple future tense. Oke. Nah, simple future tense ini adalah bentuk kalimat yang menyatakan sesuatu yang belum terjadi dan baru akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ditandai dengan kata auxiliary verb will, ya. Ada kata will atau biasa shall atau juga going to. Nah, bisa 3 itu. Ya, tapi yang paling sering digunakan adalah kata will dan shall. Nah, gunanya untuk apa sih simple future tense? Yang pertama, untuk menyatakan keputusan atau janji yang akan dibuat secara spontan. Contohnya, besok aku janji deh akan main ke rumahmu gitu. Nah, kegunaan yang kedua yaitu untuk menyatakan fakta yang akan terjadi dan pasti terjadi. Ya, fakta yang akan terjadi. Contohnya, besok matahari akan terbit dari timur. Misal seperti itu. Nah, contoh, I shall help you. Ya, saya akan membantu kamu. I shall help you. Terus yang kedua contohnya, the sun will rise at 6 a.m. Sun, matahari, will, di sini ada will, rise at 6 a.m. akan terbit pada jam 6 pagi gitu. Nah, contoh lain, we shall play football tomorrow. Kita akan bermain football besok gitu. My mother will cook tonight. Ibuku akan cook apa cook? Ya, cook, memasak nanti malam. Nah, bisa dilihat sini ada shall, ada will, shall, will. Nah, shall dan will ini ada kegunaannya. Shall itu biasanya dipakai untuk dua subjek ini, I dan we. Kalau will bisa dipakai untuk semua subjek. Oke, dari I, we, they, you, terus it, she, he. Nah, itu ya. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu rumusnya. Ingat ya, rumus atau pattern dari simple future tense. Yang pertama itu positive struktur atau untuk kalimat yang positif. Kita menggunakan will setelah subjek. Ya, ingat rumusnya. Yang pertama ada subjek. Subjek itu kayak I, you, they, we, she, he, it. Terus my mother. Pokoknya subjek itu yang bentuknya orang atau hewan boleh gitu ya. Nah, diikuti dengan kata will dan verbnya adalah verb 1. Ya, ingat verb 1 gitu ya. Sebagai contoh, she will call you later. She will call you later. Dia akan menelponmu nanti. Terus contoh yang kedua, I will finish that book soon. Saya akan menyelesaikan buku itu segera. Nah, lihat di sini setelah kata will ada call. Call itu verb 1 ya. Verb 2-nya apa? Called ya. Di sini call adalah verb 1. Nah, di sini ada finish. Finish itu verb 1 juga. Ya. Verb 2 dari finish apa? Finished. Ada id-nya. Oke. Karena ini adalah simple future jadi pakainya verb 1. Ingat verb 1. Lanjut. Nah, untuk rumus atau pattern negative sentence ya, kalimat negatifnya seperti biasa, kalau negatif ada tanda apa? Ya betul, ada not-nya. Will not after the subject. Berarti setelah subjek kita pakai kata will not. Verbnya tetap verb 1. Contoh, he will not eat the apple tonight. Dia tidak akan eat. Di sini ada eat artinya apa? Makan. Verb 1. Dia tidak akan makan apel malam ini. Contoh yang kedua, she will not study tomorrow. Dia tidak akan study. Verb 1 artinya apa? Belajar. Besok. Dia tidak akan belajar besok. She will not study tomorrow. Ya. Pokoknya kalau kalimat negatif pakai kata not setelah will. Lanjut. Selanjutnya adalah interrogative sentence ya, atau kalimat tanya. Kalau kamu mau menanyakan sesuatu yang akan terjadi ke orang lain atau rencana, misalnya rencana dia setelah pulang sekolah mau ngapain gitu. Nah, itu rumusnya adalah seperti biasa, will-nya ada di depan ya, ada di depan. Nah, we use will before subject. Kita menggunakan will sebelum subject. Tuh, jadi will-nya ada di depan.
Nah, verbnya tetap verb 1. Contoh, will you join us later? Akankah kamu, maukah kamu join us, bergabung, gabung dengan kita nanti. Nah, will they go to school tomorrow? Akankah mereka go to school, pergi ke sekolah besok gitu ya. Jadi will-nya ada di depan, itu untuk kalimat tanya ya, verbnya tetap verb 1. Nah, bagaimana cara mengubah kalimatnya? Caranya kamu harus ingat rumus kalimatnya ya. Kalau rumus positif, will dengan verb 1. Kalau negatif, itu ada will not-nya. Kalau interrogatif atau kalimat tanya itu will-nya ada di sebelum subjek atau di depan. Oke. For example, will you join us later? Nah, akankah kamu bergabung dengan kita, dengan kami nanti? Nah, ini udah ada tanda tanyanya ya, berarti ini adalah kalimat tanya ya. Berarti kita ubah ke kalimat positif ya. Subjeknya apa di sini? Ada you. You-nya berarti di depan. You will join us later. Nah, kalau kalimat negatif ditandai dengan not ya. Will not. Jadi you will not join us later. Gitu. Contoh kalimat kedua. We shall go to zoo next week. Kita akan pergi ke kebun binatang next week, ya minggu depan. Gitu. Nah, kali ini kan tidak ada not-nya ya, berarti ini adalah kalimat positif. Terus tidak ada tanda tanyanya. Shall-nya juga ada di tengah-tengah, tidak di depan, gitu ya. Loh, Bu ini kan harusnya pakai will. Kalau we, subjeknya we nih, ya, subjek we itu boleh memakai shall. Oke, karena ini kalimat positif, kita ubah ke kalimat negatif. Kalimat negatif ya harus ada not. Ingat, berarti jadi we shall not go to, ini ada notnya ya, go to zoo next week. Kalau kalimat interrogatifnya gimana? Berarti shall-nya ada di depan. Nih, shall we go to zoo next week? Akankah kita pergi ke kebun binatang minggu depan? Gitu. Nah, dalam simple future tense kita mengenal yang namanya adverb of time atau keterangan waktunya. Ya, seperti simple past tense kemarin. Kalau simple past itu kan lampau. Kalau lampau itu bentuknya misalnya last week, last night, seperti itu. Nah, kalau pada simple future tense biasanya menggunakan tomorrow atau besok. Terus next ya. Next itu selanjutnya. Misalnya next week, next month, next year ya. Apa artinya? Next itu next week berarti minggu depan, next month berarti bulan depan, next year berarti tahun depan. In yang diikuti oleh waktu, misalnya in 5 minutes, in 5 hours, berarti dalam 2 jam ke depan, atau bahasa kitanya itu 2 jam lagi. Contohnya misalnya Delisa akan datang ke rumah Niken 2 jam lagi. Nah, itu pakainya in 2 minutes, in 2 hours gitu, in 1 minute. Soon itu artinya segera ya, dan later artinya yang akan datang. Nah, ini sebagai contohnya ya. I will meet you tomorrow. Aku akan bertemu denganmu besok. She will arrive in an hour. Dia akan tiba in an hour, dalam 1 jam lagi. We will start the project soon. Kita akan memulai project itu, pekerjaan, segera. He will call you later. Dia akan menelponmu nanti. Gitu. Later itu nanti ya. Nah, sekarang coba kamu buat make some sentence with simple future. Buat satu contoh dengan menggunakan simple future tense ya. Satu contoh kalimat. Silahkan komen di bawah. Okay? Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.